ya. Nanti teman-teman ya yang dilengkapi APD misalkan pada saat UPD dilengkapi WD APD yang dari safety ya, dari safety officer ya. Nanti misalkan ada pembagian kacamata, ada pembagian airplug ya, pembagian masker ya, itu digunakan ya, digunakan. Kemudian kalau yang pada tertutup, jadi kalau misalkan areanya berdebu, baik itu berdebu dari tanah-tanah yang biasa, baik itu berdebu yang dari batu bara ya, maskernya digunakan ya. Nanti ada buku dalam masker untuk berdebu kasar ya, berdebu kasar yang bisa terlihat dan berdebu halus yang tidak bisa terlihat ya. Nah itu nanti maskernya akan berbeda ya, nanti ada filternya ya, maskernya ada filternya nanti itu debu-debu yang kasar ya, bisa dilihat oleh mata ya. Nah ini nanti digunakan jangan sampai tidak digunakan ya. Nanti kalau misalkan sampai apa namanya gejala-gejala ya, maka digunakannya APD ya, APD dengan benar sesuai dengan kondisi lingkungannya ya. Nah kemudian telinga ya, kalau telinganya dikasih airplug, gunakan airplug ya. Nanti pada saat kita bekerja di daerah seputar engine ya, seputar engine mungkin mekaniknya lagi running, kita tunggu ngecek kebocoran ya, gas jalan. Nah itu gunakan airplug ya. Itu masih di tempat terbuka ya, belum tempat tertutup. Nanti kalau tempat tertutup baru pakai move ya, move yang ada kayak pun apa bandara itu ya, itu sampai ke dalam telinga. Nah ini digunakan. Nah kemudian pada saat ngolong-ngolong di bawah unit ya, kayak UPT, kayak Johnson, kayak 2D ya, gunakan kacamata ya, kacamata sama airplug. Siapa tahu sampai nengok ke sana ya, tak tahu olinya netes sini ya, oli kebocoran oli. Nah nanti olinya bisa masuk ke dalam ya. Nah kalau oli bisa masuk ke dalam, kita tidak bisa membersihkannya, nanti lama-lama debu-debu yang halus masuk ke telinga ya. Kalau yang habis airplugnya dilepas sampai udah ngolong, kemudian udah masuk di mobil, udah kegiatan yang lain di luar kolongan, tapi telinganya udah basah di bagian dalam karena ada oli yang masuk dalam yang sudah tidak dibersihkan ya. Nggak mungkin apa namanya kerja membawa apa, membawa korek kuping ya, kuping. Nah itu makanya tutup pasang telinga. Nanti itu oli di sini paling yang bisa bagian luar nggak bisa. Nah nanti debu halus masuk, akhirnya lama-lama menggumpal. Nah menggumpal nanti kalau sudah menggumpal sampai di mes berhari-hari tidak dibersihkan ya, sama apa kurang kuping. Nah seminggu, 2 minggu, sebulan ya, lama-lama semakin gumpalannya semakin bertambah. Nah ini baru cairan ya, belum nanti serpihan tanah atau kerikil yang kecil masuk ke drumnya pada saat kita ngolong ya. Kemudian kacamata ya, kacamata pada saat kita kalau kerja kan nggak mungkin tiarap ya, menghadap ke kanan, tapi menghadap unit ya. Pas kita kena nggak pakai kacamata, mungkin tetesan oli tramisi atau oli hidrolik ya, kena mata ya, di kornea, nah itu akan berbahaya ya. Nanti kita begini ya, lama-lama apa kelihatannya kabur ya, kelihatannya kabur. Nah belum rabun ya, masih kabur. Nah, nanti kita bolong-bolong lagi ya, itu akan nambah parah. Nah ini gunakan kacamata ya pada saat di bawah-bawah itu untuk perlindungan diri ya. Nah, kemudian itu baru yang tanah kering ya, belum nanti pada saat tanah yang basah lalu hujan ya. Nah hujan ini yang rawannya pada saat naik turun unit ya. Jadi pada saat naik turun unit tadi ya, bersihkan sepatu yang banyak tanah-tanahnya yang masih nempel di telapak kaki, itu dibersihkan dulu, kita tunggu gedok-gedokin ya supaya jadi ringan ya. Nanti kalau semakin banyak tanah kita mau angkat itu semakin berat ya, semakin berat
sehingga kita mau menapa itu apa namanya seolah kena padahal nggak kena kena ke apa kena tangganya. Nah ini nanti akan terpleset. Nah kalau sudah terpleset, kalau dalam jarak yang pendek paling terbetul ya. Kalau jarak yang tinggi paling jatuh, ya kan? Nah ini akan membuat cedera. Ya, minimal cedera ringan, lecet-lecet, maupun kesleo ya. Belum nanti terbetul. Misalnya kalau ini ada komponen-komponen atau peralatan yang lain. Nah, ini harus menjadi perhatian nanti pada saat UCT ya. Ya jadi apa namanya usahakan pada saat UCT itu apa perhatikan keselamatan diri bukan keselamatan orang lain. Nanti kalau temennya itu kerja dari sini ya UCT berempat ya, misalkan ke Lampung berempat, yang satu di Kasama Sidi, yang satu dua di Kasama Sidi. Ini berarti berdua nih. Nah nanti ada yang bekerja di sama mekanik ini sama mekanik A, mekanik B. Ada yang saling mekanik A tapi berdua. Nah pas berdua ini saling mengingatkan mengenai keselamatan ya, keselamatan pada saat kerja ya. Jadi begitu melihat temannya yang kurang safety diingatkan ya, yang diingatkan ya harus memperhatikan ya, artinya jangan apa namanya dirokan. Nah, kalau ada tindakan oleh temannya itu harus diperhatikan, jadi jangan dirokan ya. Itu adalah mengenai keselamatan ya, keselamatan. Jadi kalau apa namanya terjadi suatu selalu resikonya itu berlarut ya, nanti investigasi ya, pekerja dihentikan, investigasi orangnya nggak boleh bekerja dulu dan sebagainya, belum laporannya ya. Nah itu akan membuat effort yang banyak ya, membuat effort yang banyak yang tidak melibatkan si korban tapi yang lainnya, atasannya ya, atasannya nanti ada atasannya lagi ya, seperti itu. Jadi semua yang di daerah itu akan terlibat apabila apalagi kecelakaan yang fatal misalkan ya, itu akan lebih rumit lagi ya. Nah makanya perlunya menjaga diri dalam bekerja ya, terutama menyangkut keselamatannya ya. Oke, saya kira itu aja yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Siap berat tanpa pembuatan sudah belum? Belum ya. Siap, Brek. Untuk mengakhiri kita dari ini, kita mulai. Selesai.